Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita. Sekarang masih di bab tentang masalah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya segala yang di langit dan yang di bumi itu beristighfar untuk orang-orang alim. Kalau bicara masalah orang alim, berarti di sini yang masuk di dalamnya juga orang-orang yang sedang menuntut ilmu, orang-orang yang sedang duduk majlis taklim, mendengarkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga masuk di dalamnya. Kenapa? Karena orang yang duduk majlis taklim adalah orang-orang yang tahu akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat yang di langit maupun di bumi dan segala isinya, ya termasuk batu, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya, ini semuanya beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang alim, kepada orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang ngaji. Makanya Pak, kalau kita gak datang ke majelis taklim itu sebenarnya rugi yang sangat berat sekali. Kenapa? Karena kita gak dapat doa dari para malaikat, gak dapat istighfar dari para malaikat. Kalau malaikat yang memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat makhluk yang suci yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diusahakan bagaimanapun kondisinya, kalau bisa diusahakan selalu hadir majelis taklim. Walaupun pada dasarnya dikaji sudah ngerti, yang disampaikan sama ustadznya sudah ngerti, tapi keutamaan yang lebih utama lagi yaitu istighfar daripada malaikat, istighfar dari segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita bicara masalah orang alim, ya, ini bahwasanya di antaranya buah daripada ilmu ini, di dalam urusan dunia dia tahu bagaimana hukum-hukum dunia, dan terus juga mengetahui bahwasanya annal akhirat khairu wa abqa. Jadi tanda-tanda orang berilmu itu bahwasanya dia itu mengetahui bahwasanya akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Ini tanda-tanda orang berilmu. Walaupun ilmunya enggak tinggi-tinggi amat, ilmunya biasa saja Pak, ya, cuman ngaji kupingan, ya, ngaji majelis taklim biasa, tapi dia paham bahwasanya akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia, dan itu termasuk buah daripada ilmu. Berarti dia ngajinya ilmunya berbuah.
Tapi di saat ngaji udah puluhan tahun, bahkan ngajinya tinggi-tinggi, tapi yang dia pahamin bahwasanya dunia lebih penting daripada akhirat, pada dasarnya ilmunya tidak berbuah. Ya ibaratnya kita nanam pohon, diarepin bisa panen buahnya, tapi ternyata cuma rindang daunnya saja. Waktunya berbuah tidak berbuah. Nah, barangkali kalau kita nanam pohon yang semacam ini, walaupun sengaja kita tanam, kita rawat, karena tidak ada buahnya, maka bisa jadi suatu saat kita tebang itu pohon. Kenapa? Karena nggak ada buahnya. Nah, kita nanam pohon ini kan kita ngarepin daripada buah. Nah, makanya di antara tanda-tanda ilmu itu berbuah, yaitu orang ini paham bahwasanya akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Karena kalau orang sudah paham bahwasanya dunia lebih baik dan lebih kekal, maka untuk urusan dunia ini banyak dikorbankan untuk urusan akhirat. Bukti sederhana gini aja, Pak. Misalnya lagi dagang. Pada saat itu adzan berkumandang. Ini kan kita dua pilihan. Milih dagang apa milih akhirat? Lah kalau orang ilmunya berbuah, ada buah daripada ilmunya itu, maka dagang tutup sementara, kerja istirahat sementara, datang menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda orang yang mempunyai ilmu dan ilmunya berbuah. Tapi di saat tanda-tanda orang ilmunya nggak berbuah, cuek, Pak. Yang dagang, yang ada dicuekin saja. Walaupun istilahnya ilmunya tinggi, dalil ini ngerti, hukum ini ngerti, sadar nggak sadar sebenarnya ilmunya itu tidak berbuah. Ya kan? Jadi tanda-tanda ilmu berbuah kita paham bahwasanya akhirat ini lebih baik daripada yang namanya urusan dunia. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya sementara dan akhirat ini sifatnya selama-lamanya. Yang namanya hidup di dunia, Pak, yang laki semakin hari bukan semakin ganteng, yang perempuan semakin tua juga bukan semakin cantik. Itu menunjukkan bahwasanya yang namanya urusan dunia ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan urusan akhirat. Sehingga kalau kita bicara masalah urusan dunia ini nggak ada yang bisa dibanggakan, Pak. Coba bayangkan, membanggakan jabatan sifat sementara. Nggak ada pejabat yang selama-lamanya itu. Paling lama juga berapa tahun. Membanggakan harta juga sifatnya sementara. Harta kalau nggak meninggalkan kita, harta ditinggalkan. Semuanya sifatnya sementara. Nah, sedangkan kalau di akhirat kelak ini sifatnya selama-lamanya. Makanya besok kalau kita kumpul dengan istri kita di surga, Pak, istri kita semakin hari semakin cantik. Walaupun sekarang sudah tua, ya. Tapi besok semakin hari semakin cantik. Begitu juga seorang istri melihat suaminya semakin hari semakin ganteng. Coba bayangkan. Ya bisa jadi besok, wah dulu sebenarnya butek banget suami saya nih. Dengan ini gila di akhirat semakin hari semakin ganteng. Semakin hari semakin ganteng, semakin hari semakin ganteng, dan kekal selama-lamanya. Nah, makanya kita mencari ilmu, kita di majelis taklim, kita belajar ilmu agama. Di antaranya buah daripada ilmu ini, kita harus paham bahwasanya akhirat ini lebih baik daripada urusan dunia. Suatu contoh, ibu-ibu lagi masak adzan berkumandang, udah matiin aja kompor dulu. Kenapa? Karena kita memilih urusan akhirat. Kalau gosong bagaimana? Ya salah sendiri. Makanya kalau sekiranya duhur kurang 10 menit itu kagak usah masak. Kalau jam 11 masih boleh dah. Nah ini duhur kurang 10 menit itu masih masak, masih ngegoreng, ya nggak ada kata nanggung sebenarnya. Nah tapi kalau sudah adzan berkumandang dihentikan itu penggorengan, maka ini tanda-tanda seorang ibu yang paham bahwasanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Karena yang namanya harta, Pak,
Harta ini di dalam kehidupan kita penggunaannya hanya 3. Yang pertama untuk makanan, yang kedua untuk barang, yang ketiga untuk sedekah infak di jalan Allah atau zakat. Hanya 3 ini penggunaannya. Harta kita jika kita gunakan untuk makanan, maka nanti jadinya kotoran. Walaupun kita beliin sate kan enak banget tuh kan, itu jadinya kotoran tuh. Kita beliin ikan bakar, jadinya kotoran tuh. Jadi harta kalau kita belikan makanan, nanti jadinya kotoran. Toh seandainya kita beli makanan dan makanan nggak kita makan, maka nanti makanan basi. Kalau sudah basi, itu pun juga tempatnya di sampah. Itu harta kita tuh. Dan yang kedua, harta ini digunakan untuk beli barang. Harta yang digunakan untuk membeli barang, itu ujung-ujungnya yang namanya barang Pak rusak, usam. Beli baju rusak, beli motor rusak, semuanya rusak. Itu harta kita itu. Makanya kan banyak juga kan istilahnya mobil dibeli kan, nongkrong udah bertahun-tahun di depannya, itu harta itu, itulah harta itu. Dan yang ketiga, harta ini digunakan untuk sedekah, zakat, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang sebenarnya. Harta inilah yang akan kita bawa dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulangi lagi, harta kalau dibelikan makanan jadinya kotoran, kalau dibelikan barang-barang jadinya sampah, ya. Karena walaupun dibelikan truk Pak, tetap saja suatu saat jadi sampah. Bahkan dibelikan pesawat, tetap saja jadi sampah suatu saat. Nah, yang ketiga inilah yang harapan kita. Harta yang kita gunakan di jalan Allah. Misalnya ada tetangga kesusahan, kita kasih. Ada tetangga yang kelihatan lemes banget kan, tiap hari kolektor sampai 5 kali datang karena 5 bulan belum bayar motor, kita kasih. Itu harta yang sebenarnya itu. Kontrakannya banyak misalnya kan, ada orang yang kontrak, dia rajin ke masjid, baca Qur'annya, dia rajin, taat agama, tapi bayarnya telat melulu. Udah, kamu gak usah bayar, doakan saya saja. Itu harta yang sebenarnya itu. Cuman permasalahannya kadang-kadang kan tidak enak aja, wong saya yang punya, masa mau digratisin melulu. Itu kan perasaan kita. Tapi kalau kita paham memang ilmu kita itu berbuah, maka perasaan yang semacam itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Jadi tanda-tanda ilmu seseorang itu berbuah, lebih paham urusan akhirat daripada yang namanya urusan dunia. Dunia sifatnya keperluan dan akhirat ini adalah tujuan. Bagaimanapun orang hebatnya, suatu saat akan meninggal dunia, Pak. Udah gak ada apa-apanya dah, kan? Lah makanya orang yang paling rendah derajatnya di dunia ini, orang yang paling gak dikenal, ya. Bahkan orang yang nyapa aja males, gak punya temen, gak dikenal banget, miskin banget, bodoh banget, gak dikenal banget ini orang. Tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjamaahnya dijaga, baca Qur'annya dijaga, zikirnya dijaga, perintah Allah Subhanahu wa taala dijaga. Orang yang tidak terkenal ini besok, maka di surga akan menjadi raja di surga besok. Jadi raja di akhirat, Pak. Walaupun sekarang orang yang paling dikenal kemana-mana pakai dasi, ya, istilahnya jasnya keren, sepatu saja dilepasin dipasangin. Semua orang pada hormat, semua orang pada segen. Tapi kalau nggak taat kepada Allah, nggak paham dunia sementara yang selamanya, orang yang hebat ini suatu saat akan nyungsep di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah perlunya kita pahamin bahwasanya buah daripada ilmu ini adalah paham bahwasanya akhirat ini lebih baik daripada yang namanya urusan dunia, ya. Dan makanya ini termasuk wa adna darajatul faqih, wa adna darajatul faqih
dan paling rendah-rendahnya derajat faqih, orang yang paling ilmu ini, ayya'lama annal akhirata khairu minad dunya, dan dia mengetahui bahwasanya akhirat ini lebih baik daripada urusan dunia. Ini orang yang paham agama paling serendah-rendahnya, ya. Jadi orang yang paham agama serendah-rendahnya, dia paham akhirat lebih baik daripada urusan dunia. Dan kalau sudah punya sifat makrifat seperti itu, ya, sifat makrifat mengetahui bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia, dan itu benar sifatnya tadi itu, artinya kecintaannya kepada akhirat ini sangat luar biasa dibanding urusan dunia, maka orang yang semacam ini akan terselamat daripada sifat munafik, juga akan terselamat daripada yang namanya sifat riya, ya. Jadi agar supaya kita terselamat daripada sifat munafik dan sifat riya, harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Harus punya sifat makrifat seperti ini. Tapi di saat kita itu tidak memahami hal yang semacam itu, maka kita masih belum selamat daripada sifat munafik dan sifat riya. Sehingga kalau sudah ada sifat munafik dalam diri kita, ini semuanya serba kepura-puraan, ya. Dan ibadah pun dia pamer, ingin dilihat orang. Mungkin dia ibadah karena ada mertua misalnya kan, karena ada teman, karena ada bos dan lain sebagainya. Jadi dia itu tidak melaksanakan ibadahnya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terdapat demikian? Karena masih lebih cinta urusan dunia daripada yang namanya urusan akhirat. Nah, ini Pak perlu sama-sama kita pahamin, ya. Jadi saya juga belajar memahamin, saya juga ngajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk sama-sama memahami, ya. Karena di sini saya cuma baca doang, Pak, ya. Cuma baca, ya. Ini baca aja nggak saya baca semuanya. Mana yang kira-kira mudah dikonsumsi, itulah yang saya baca. Yang mudah dikonsumsi dan mudah diamalkan, ya kan? Jadi bagaimana kita belajar sama-sama paham dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau kita sudah paham ini, Pak, misalnya lagi dagang ini rame banget pedagang nih, ya. Yang beli banyak banget. Nah, kalau orang paham dunia sementara, akhirat selamanya, orang paham agama, maka walaupun ramai pembeli, terpaksa toko ditutup. Disampaikan kepada pembeli, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya sekarang waktunya sholat. Ini adzan berkumandang nih. Dan walaupun kondisinya bagaimanapun, kalau sudah waktu adzan, saya tutup ini toko. Kalau bapak ibu mau, yuk sama-sama kita ke masjid bareng-bareng, kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, baru nanti saya layanin pembelian bapak-bapak ibu semuanya. Lah kalau ada yang semacam ini, berarti pedagang ini paham, Pak. Paham dunia sementara, akhirat yang selamanya. Dan pedagang yang semacam ini, dialah pedagang yang selamat daripada sifat munafik dan juga selamat daripada yang namanya sifat riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa samratuhu al-ilmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya iman ini pada dasarnya dalam keadaan telanjang. Maka pakaian iman, walibasu taqwa, pakaiannya iman ini takwa. Berarti dia ngaku beriman, tapi kalau nggak bertakwa, sama halnya imannya telanjang. Wazinatu halaya, hiasan daripada iman ini malu. Maka al-haya minal iman, malu ini bagian daripada iman. Makanya kalau orang nggak punya malu, Pak, imannya dipertanyakan. Ini karena orang nggak punya malu, ya. Misalnya buka aurat sembarangan, kan?
Dia biasa ke masjid, kelihatan ahli ibadah, tapi jalan-jalan pakai kolor doang. Nah, ini imannya perlu dipertanyakan, Pak. Berarti nggak punya malu dia itu. Aurat harus dijaga. Jadi karena itu hiasan daripada yang namanya iman. Wa samratuhu al-ilmu, dan buah daripada iman ini yaitu ilmu. Iman dalam keadaan telanjang, hiasan apa itu pakaiannya adalah takwa, hiasannya adalah malu, dan buah daripada iman ini adalah ilmu. Nah, perlu sama-sama kita tanyakan pada diri kita sendiri, kira-kira ada nggak hal yang semacam itu dalam diri kita? Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena takwa ini merupakan buah daripada yang namanya iman. Kan? Jadi iman ini telanjang, buahnya adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu yang melaksanakan ketentuan Allah, melaksanakan hukum Allah, menjauhi larangan Allah dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang disebut takwa. Punya sifat perasaan takut kepada Allah. Sehingga kalau seseorang ini sudah punya perasaan takut kepada Allah, sifat takut ini saudara, ini bisa melahirkan daripada sifat taat. Jadi sifat takut bisa melahirkan sifat taat. Jangan harap orang punya sifat taat kalau nggak punya sifat takut. Suatu contoh gini aja, Pak. Seorang anak ini akan taat kepada orang tuanya kalau punya perasaan takut kepada orang tua. Bisa jadi takut nggak disayang, bisa jadi takut dimarahin, bisa jadi takut nggak dikasih uang jajan. Intinya kalau seorang anak ini sudah ada perasaan takut kepada orang tuanya, maka dia akan takut kepada orang tuanya. Sehingga kalau sudah ada perasaan takut kepada orang tuanya, ya, istilahnya orang tuanya belum ngomong, Pak, gitu aja, udah kabur dia, udah takut dia. Artinya apa? Takutnya ini melaksanakan apa yang menjadi kemauan dari para orang tua. Contoh gini, misalnya seorang anak ini takut kepada orang tuanya. Waktunya sholat, tiba-tiba anak masih main. Lah orang tuanya nggak ngomong, cuma gitu doang, udah kabur itu, Pak. Ambil air wudhu, cepat melaksanakan sholat. Yang lakinya ke masjid, ya, yang masih perempuan di rumah. Itu akan terjadi seperti itu. Ya kalau saya ingat anak-anak dulu, Pak, ya, termasuk sejaman saya masih di kampung dulu kan. Itu seperti itu, sama guru aja, guru ngaji lah dulu kan, itu doang, udah pada takut itu, Pak. Jadi perasaan takut ini akan melahir daripada yang namanya sifat taat. Makanya jangan harap seorang anak ini taat kepada orang tuanya apabila orang tua ini tidak, apabila seorang anak ini tidak mempunyai sifat takut kepada orang tua. Sehingga banyak sekarang seorang anak ngelawan sama orang tuanya. Orang tuanya digaplok. Bahkan ada berita juga orang tuanya dibunuh. Nah, kenapa terjadi yang semacam ini? Jangan-jangan orang tuanya ini dalam mendidik anaknya salah didik juga. Apalagi zaman sekarang, Pak. Jadi anak kecil, Masya Allah, bahasanya itu sangat luar biasa. Bahasanya udah bahasa binatang. Bahkan sama temennya, Masya Allah, itu kan istilahnya manggilnya itu nggak pantas, Pak. Manggilnya nggak pantas. Ini terjadi zaman sekarang. Kenapa? Karena yang terjadi zaman sekarang ini kadang-kadang seorang ibu ini lebih senang nongkrong di depan TV lihat sinetron daripada mendidik anaknya. Sehingga apa? Sehingga anak dididik di luar rumah, dididik oleh lingkungannya. Apalagi sekarang anak kecil main HP-nya, Masya Allah, itu kan segala macam-macam itu kan, film terlarang pun udah dilihat sama anak kecil. Bahasa-bahasa jelek udah didengar oleh anak kecil. Nah, sedangkan orang tuanya nggak ada perhatian. Nah, kalau ada orang tua yang semacam ini, suatu saat kalau anaknya ngelawan sama orang tuanya, pada dasarnya bukan mutlak kesalahan daripada anaknya.
Kenapa? Orang tuanya kurang perhatian. Karena banyak terjadi sekarang, seorang ibu lebih suka nongkrong di depan TV, menikmati sinetron. Kadang-kadang di TV nangis, dia ikut nangis juga, Pak. Sinetron sedih, ikut sedih juga. Terus apa itu, sinetron ada peran yang ngambek sama suami, ngambek juga. Ikut ngomel-ngomel juga. Ini banyak, sehingga apa? Sehingga sifat-sifat yang ada di televisi itu masuk ke dalam jiwa si ibu-ibu tadi. Nah, urusan mendidik anaknya dicuekin anaknya. Maka anaknya pulang-pulang ngambek, ya. Apa itu, pintu ditendang, minta duit gak dikasih, ibunya mau ditendang karena salah didik. Makanya perlunya kalau kita punya anak kecil, kita punya cucu, didik dari kecil. Kadang-kadang yang didik dari kecil saja masih susah, apalagi yang nggak didik sama sekali. Ini yang bisa menjadi apit perhatian kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak berbuat demikian, maka semakin hari, Pak, Masya Allah, ini generasi muda kita ini semakin habis. Akhlaknya semakin nggak berakhlak lagi. Apalagi yang terjadi sekarang di majelis taklim, itu rata-rata, Pak, yang hadir itu umurnya 40-50 tahun ke atas. Itu rata-rata. Anak muda jarang. Anak muda jarang yang cinta kepada majelis taklim, yang cinta kepada ilmu. Kenapa terjadi yang demikian? Jangan-jangan kita sebagai orang tua kurang membiasakan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada yang namanya ilmu. Makanya boleh jadi, Pak, di rumah kita buat taklim. Taklim apa terserah, fadilah amal juga ada. Di hadis sholihin juga ada terjemahan. Kalau kita baca fadilah amal, berarti kita hadirkan fadilah-fadilah beramal. Kita hadirkan kepada anak kita bahwasanya keuntungan daripada sholat, supaya gairah untuk sholat. Kita hadirkan keuntungan baca Quran, supaya ada semangat baca Quran. Kita hadirkan keuntungan zikir, supaya semangat untuk berzikir. Kita hadirkan keuntungan ilmu, supaya semangat mencari ilmu. Ini perlu kita buat di rumah kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kita buat taklim yang semacam itu, diusahakan waktunya sama. Misalnya habis subuh terus kita baca. Nah, itu keutamaan sangat luar biasa. Itu rahmat akan diberikan di rumah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti yang sebelumnya di rumah itu suasana biskop, suasana restoran, suasana jalanan, maka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suasana agama. Kenapa? Di rumah kita hidup taklim. Siapa yang baca? Yang baca bisa kita, nanti gantian istri kita, nanti gantian anak kita. Dan itu kita usahakan tiap hari, itu sangat luar biasa. Dan kalau kita mengamalkan hal yang semacam itu, berarti itu salah satu bentuk daripada kita menjaga keluarga kita daripada api neraka. Termasuk praktek daripada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kan memang selama ini kan kita sudah tahu bahwasanya jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Lalu bagaimana caranya kita menjaga? Coba dah tanya orang, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, bagaimana cara menjaganya? Apa dengan dikasih duit yang banyak? Apa dengan cara sholat subuh nggak dibangunin, macam-macam? Ini di antaranya cara untuk menjaga diri dan keluarga daripada api neraka. Ya tadi itu kita buat taklim di rumah kita. Supaya apa? Supaya keluarga kita kenal agama. Makanya dulu di zaman Nabi dan para sahabat belum ada sekolahan, Pak. Belum ada pondok pesantren. Tapi daripada rumah-rumah sahabat Nabi itu keluarlah orang-orang alim. Keluarlah anak-anak yang soleh, keluarlah anak-anak yang paham agama. Kenapa? Karena pada saat itu sahabat Nabi
Yang dari masjid taklim ke rumah, maka dibuat taklim di rumah, sehingga anak istrinya dikumpulin, disampaikan apa yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diulang sampai akhirnya masuk ke dalam hati, sehingga walaupun mereka tidak disekolahkan, walaupun mereka belum ada pesantren, tapi dari setiap rumah orang-orang Islam sahabat pada saat itu keluarlah anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang paham hadis, yang paham ilmu agama, yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi. Hal yang semacam ini, saudara, akan terjadi di dalam keluarga kita apabila kita ikut cara-cara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh Pak dengan fadilah amal. Kayaknya di sini ada juga fadilah amal. Bisa juga misalnya di mana belinya, udah ditip aja Pak Arif tuh. Cuma 50.000 fadilah amal itu. Nanti dibaca di rumah. Dengan anak, dengan istri, baca aja. Kalau nggak mau dengerin istri gimana? Udah baca sendirian. Bahkan saya pernah dapat cerita dari orang Syria dulu. Beliau itu menghidupkan taklim di rumah itu. Istrinya nggak mau denger, anaknya nggak mau denger. Terus di situ ada kucing aja ditaruh di depannya. Maka dia baca hadis sendiri. Ya udah baca hadis. Misalnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya Al-Quran, misalnya kan. Dibaca aja itu. Yang dengerin siapa? Yang dengerin kucing. Sampai berapa lama? Sampai 6 tahun. Setelah 6 tahun, tiba-tiba istrinya protes. Coba lihat bapakmu itu sudah gila kalau bahasa kita. Masa taklim yang dengerin kucing? Apa kata bapaknya? Ya manusia nggak mau dengerin, ya biarin saja kucing yang dengerin. Lah sebab itu yang akhirnya anaknya mau dengerin, istrinya mau dengerin, sehingga di dalam rumah itu hidup yang namanya suasana taklim. Ini belajar kita buat Pak. Dan kalau memang masih bingung bagaimana cara buatnya, boleh juga. Nanti kapan latihan di sini dah, ya. Nanti di masjid sini kita latihan bagaimana caranya buat taklim di rumah. Ini kewajiban kita Pak sebagai suami, ya kan? Ya kecuali kalau istrinya itu sudah paham, maka istrinya yang bikin taklim di rumah. Kita yang dengerin, nanti anak suruh baca, ya istri yang apa itu baca kalau sudah paham. Yang pertama bapaknya dulu, sudah bapaknya paham bagaimana menghidupkan taklim, kemudian dibuat di rumah, besok ditunjuk, besok kamu ya istriku yang baca. Oh ya. Terus kira-kira udah seminggu, nanti selanjutnya kamu ya nak. Oh ya. Sehingga di dalam rumah itu tiap hari ada taklim Pak. Kalau nggak punya anak bagaimana? Ya berdua saja lah, ya. Misalnya udah kakek, nenek, udah berdua aja, santai aja kan. Nanti kakek yang baca, nenek yang dengerin. Nenek yang baca, kakek yang disantai aja Pak. Itu mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkerumun. Sehingga nanti di rumah itu saudara akan hidup daripada yang namanya suasana agama. Hidupnya suasana agama Pak. Di satu rumah itu kita mau taklim enak, mau baca Quran enteng mudah rasanya, mau sholat rasanya enak. Pokoknya amalan agama itu mudah. Ini tanda-tanda dalam satu rumah ini sudah hidup daripada suasana agama. Dan kita bisa berbuat yang semacam itu. Yang utama kita ada niat dulu Pak. Kita ada niat. Makanya kalau memang kepingin tahu bagaimana cara hidup taklim rumah, boleh nanti kapan sama-sama apa itu istilahnya saya contohkan dulu, ya. Misalnya bapak berapa orang itu kan, saya contohkan dulu di sini nanti. Caranya seperti ini. Nanti buat di rumah. Nah kalau di rumah istilahnya ditentang sama istri, udah biarin aja dah, baca aja sendiri. Karena kita baca sendiri itu pada dasarnya nanti akan menjadi asbab hidayah kepada yang namanya ahli keluarga itu tadi. Makanya agar supaya kita tidak dituntut di hadapan Allah Pak,
Karena kalau kita membiarkan keluarga kita nggak paham agama, nggak cinta agama, nggak paham ilmu, maka besok akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara untuk menyelamatkan diri kita, menjaga diri kita daripada azab Allah dan keluarga kita, maka kita hidupkan majelis taklim di rumah kita. Jadi yang kita baca yang sederhana saja ya, tentang keuntungan sholat, tentang keuntungan baca Quran, tentang keuntungan zikir, tentang keuntungan ilmu. Termasuk kita hadirkan kisah-kisah sahabat Nabi, kisah-kisah anak-anak sahabat Nabi. Kenapa kita hadirkan kisah-kisah anak-anak sahabat Nabi? Agar supaya kita dan anak-anak kita ini punya gairah untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita di dalam setiap kita hadir majelis taklim, ada kekuatan niat amal dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.